Amerika menutup akses teknologi chip kualitas tinggi ke China. Beberapa pekan lagi, larangan ekspor teknologi chip ke China akan resmi diberlakukan Belanda. Itu berarti masih ada waktu lagi dong buat ekspor. Tapi Amerika udah nggak sabar nih dengan mendesak pemerintahan Belanda untuk memberhentikan ekspor sejumlah mesin. Mau nggak mau di-cancel deh pengirimannya. Kenapa sih Belanda yang didesak? Karena Belanda masuk dalam sekutu Amerika dan yang terpenting Belanda juga punya produsen teknologi chip terbesar secara global, yaitu ASML Holding. Sejak 2019, di masa pemerintahan Donald Trump, memang Belanda ini sudah masuk dalam aliansi. Tahun lalu pun produk lain terbesar kedua dari ASML Holding, yaitu DUV Machine, sudah dibatasi ekspornya ke China. Sekarang yang akan dilarang yaitu produk lain utama ASML Holding, yaitu Ultraviolet Lithography Machine. Tujuannya tentu untuk memblokir akses teknologi chip kualitas tinggi ke China. Nah, ini nih yang bikin impor China naik lebih dari 5 kali lipat ke 3,7 miliar US dollar dalam 5 bulan, berdasarkan data dari Bea Cukai China. Langkah Amerika tersebut memang dilihat ingin menjatuhkan China dalam memperbesar industri semikonduktornya, yang tentunya juga cukup berdampak terhadap sekutunya yang harus kehilangan sekitar 15% pangsa pasarnya dengan adanya kebijakan larangan ekspor teknologi chip kualitas tinggi tersebut ke China. Di kuartal 3 2023, hampir setengah dari penjualan ASML Holding itu berasal dari China, 46% versus 8% di kuartal 1 2023. Memang melihat tekanan yang terus digulirkan ke China, sehingga ini menimbulkan langkah agresif China untuk meningkatkan inventorinya. Tentunya ini juga bisa berdampak terhadap pendapatan ASML Holding. Dan kita juga melihat bahwa Taiwan dan Korea Selatan yang akan mengambil alih pangsa pasar ASML Holding yang hilang tersebut, di mana ini juga menandakan bahwa Amerika belum akan secara signifikan meningkatkan pangsa pasarnya dalam waktu dekat. Setelah perang dagang berakhir, memang industri semikonduktor China jadi incaran Amerika. Semikonduktor itu komponen penting yang digunakan di era modern ini, mulai dari smartphone, e-money, kendaraan, alat militer, dan lain sebagainya. Sementara produsen chip di China itu lumayan banyak. Dan produsen terbesar semikonduktor global memang berada di Taiwan, yaitu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Dia memasok chip ke Intel dan Apple. Kebayang dong kenapa TSMC ini yang paling besar di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita sendiri memang masih bergantung dengan impor chip. Kalau kita lihat pada masa pandemi, harga chip naik karena demand-nya yang tinggi. Pada saat itu harus WFH kan? Sementara supply-nya terbatas karena lockdown dan menimbulkan penurunan produksi. Pada saat itu pun inden otomotif juga sampai berbulan-bulan. Hal tersebutlah yang menjadi trigger Indonesia untuk membangun pabrik chip di dalam negeri. Apalagi negara tetangga seperti Vietnam sudah mampu produksi chip sendiri. Makanya saat ini dibangun perusahaan chip dalam negeri yang berlokasi di Batam, yaitu Infineon Technologies Batam. Harusnya singgah kaleng-kaleng ya, karena investornya berasal dari Jerman. Seharusnya pun ke depan perusahaan chip di dalam negeri bisa tumbuh lebih besar lagi mengingat Politeknik Batam saat ini sudah membuka jurusan Manufacture of Electronics atau pembuatan chip.